Saya Wahdania, guru matematika di Manlu Utara, Sulawesi Selatan. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan best practice dengan menggunakan metode STAR terkait dengan pengalaman saya dalam menyelesaikan permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning melalui pendekatan saintifik, maka peserta didik diharapkan dapat meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Serta peserta didik diharapkan dapat memiliki nilai-nilai penguatan pendidikan karakter, mengembangkan kemampuan integrasi literasi, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan memiliki kecakapan abad 21. Terdapat dua masalah pokok yang menjadi latar belakang masalah, yaitu yang pertama dari guru, yaitu pembelajaran yang seringkali digunakan dalam proses pembelajaran di kelas adalah pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher center dan cenderung menitik beratkan pada pencapaian materi saja, sehingga peserta didik tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. Yang ketiga, tidak memanfaatkan media pembelajaran inovatif, mengakibatkan peserta didik merasa bosan dan malas belajar. Yang keempat, penerapan kecakapan abad 21, yaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication tidak optimal sehingga peserta didik cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, penerapan penguatan pendidikan karakter tidak optimal sehingga kurang dalam pembentukan karakter pada peserta didik. Yang keenam, pembelajaran tidak berorientasi pada HOTS sehingga peserta didik tidak mampu berpikir kreatif dan kritis. Yang kedua, faktor dari peserta didik, yaitu stigma bahwa pembelajaran matematika itu susah, menjadikan peserta didik tidak memiliki motivasi dan keaktifan dalam belajar, serta kurangnya kemampuan dalam memahami materi pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik rendah dan perubahan pola belajar dari pembelajaran daring menjadi pembelajaran tatap muka yang mengakibatkan banyaknya peserta didik yang kehilangan motivasi dalam belajar. Alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan karena permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang saya hadapi atau lembaga saya yang mengalami. Namun, sebagian besar guru dari lembaga lain juga mengalami hal yang sama, sehingga praktik ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi guru lain yang memiliki permasalahan yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan praktik ini, dalam menjalankan peran saya sebagai seorang pendidik dan pengajar, tugas dan tanggung jawab saya adalah yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, menyenangkan, dan bermakna kepada peserta didik, agar peserta didik lebih termotivasi untuk belajar yang nantinya berdampak pada meningkatnya aktivitas, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, setiap masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk menganalisis akar penyebab masalah dalam menemukan
solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pada penguatan pendidikan karakter. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berorientasi HOTS atau berpikir tingkat tinggi dan berbasis kecakapan abad 21 agar peserta didik terbiasa berpikir tingkat tinggi, kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Yang kedua, penyusunan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menarik. Yang ketiga, instrumen pembelajaran yang berbasis HOTS. Yang keempat, pemahaman dan motivasi belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang kelima, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan diskusi kelompok. Yang keenam, keterampilan peserta didik dalam menuangkan ide, gagasan, dan menyelesaikan pemecahan masalah. Yang ketujuh, persiapan ruang belajar yang kondusif dan didukung oleh jaringan internet yang stabil. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Dalam hal ini adalah model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, pembuatan perencanaan pembelajaran yang lengkap dan sistematis berbasis penguatan pendidikan karakter, kecakapan abad 21, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pembuatan LKPD terbimbing yang berorientasi pada masalah sebagai media pembelajaran yang inovatif yang berorientasi HOTS. Dan yang keempat adalah pembuatan media presentasi inovatif yang berbasis IT. Berdasarkan hasil refleksi, dampak dari penerapan model pembelajaran problem-based learning disertai penggunaan media pembelajaran LKPD terbimbing dan media presentasi yang inovatif serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis penguatan pendidikan karakter, kecakapan abad 21, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dinilai sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik. Hal ini disebabkan karena solusi yang dilakukan memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, penggunaan model pembelajaran problem-based learning menumbuhkan sikap kritis karena berorientasi pada masalah, sehingga peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran yang lengkap dan sistematis berbasis penguatan pendidikan karakter, kecakapan abad 21, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi disertai dengan instrumen penilaian dalam 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif, menjadikan pembelajaran lebih terarah, memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan pencapaian pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan LKPD terbimbing yang berorientasi pada masalah yang diselesaikan dalam kelompok diskusi yang heterogen melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi antar peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan menumbuhkan motivasi belajar. Yang keempat, penggunaan
penggunaan media presentasi inovatif yang berbasis IT meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan adalah yang pertama, respon kepala madrasah dan rekan sejawat dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning disertai penggunaan media pembelajaran LKPD terbimbing dan media presentasi inovatif serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang lengkap sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan kolaborasi, dan menyelesaikan masalah. Seluruh keterampilan ini akan digunakan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kompleks dalam kehidupan nyata. Yang kedua, respon peserta didik dengan strategi yang diterapkan sangat baik. Peserta didik menginginkan model pembelajaran problem based learning yang disertai dengan pemberian media pembelajaran inovatif dapat diterapkan dalam materi yang lain karena mereka memiliki motivasi dalam belajar dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan dari kegiatan ini adalah atau dari strategi yang dilakukan adalah dukungan dari semua pihak serta kemauan dan komitmen dari guru untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna kepada peserta didik. Adanya kemauan kuat dan komitmen dari guru menjadikan guru terus belajar, berinovasi, atau menyelesaikan masalah dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki sikap, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan pada abad 21. Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah bahwa tidak ada peserta didik yang tidak memiliki kemampuan dalam belajar. Karena semua manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Gurulah yang harus kreatif, inovatif, dan terus belajar untuk menemukan solusi dari semua masalah dalam pembelajaran. Tugas seorang guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga guru harus memiliki kemauan dan komitmen yang kuat untuk membawa peserta didik ke arah yang lebih baik. Salah satu solusi dari masalah pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik adalah penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik disertai dengan media pembelajaran inovatif berupa LKPD terbimbing, serta dengan menerapkan penguatan pendidikan karakter, keterampilan berpikir tinggi, dan pembiasaan kecakapan abad 21 dalam pembelajaran. Demikian penyampaian best practice dari saya. Semoga menjadi inspirasi atau referensi dari semua pihak yang mengalami permasalahan yang sama dalam proses pembelajaran. Ucapan terima kasih dari saya untuk Bapak Prof. Surahmat selaku dosen dan Ibu Ummul Islamiyah selaku guru pembimbing dalam kegiatan ini. Juga kepada Kepala Manlu Utara dan teman atau rekan sejawat yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.